Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Renungkan kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lebih lagi kasih-Mu mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta
mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta
biar jemaat saja dimanapun Anda berada, katakan sama-sama. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih berbenah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun terus vitamin, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan. Meski ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kini kita masih dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19 dengan subvarian barunya. Maka, mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lain yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan pada sekitar gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumkahiwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Gugemet kita setiap hari Selasa jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living,
Marilah kita masuk ke tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan, bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan kegiatan gereja kita seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron Daan Mogot. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang butuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga, bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Gunadi Sungkata MTH, dengan tema Rahasia Hidup Berkecukupan. Mari subscribe channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menurunkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah dan bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah, serta mari biasakan untuk mengikuti ibadah sampai akhir dua berkat dan minggu depan. Yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Hendy Kasidi. Saudara, pastikan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus yang kita sembah. Haleluya. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu setiap hari Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini.
tidak mau lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kami siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan, sungguh ajaib Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, sungguh baik. Saudara, mari ingat kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikannya. Rasakan cintanya yang luar biasa. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan lagi, Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu. Amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu.
Engkau berdaulat atas kami. Haleluya, haleluya. Hinamayas kira da da da, hinamas kira ba 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 ba, hinamas kira da 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 da, hinamas kira da 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 da, hinamas kira da 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 da, hinamas kira da 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 da. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau yang pegang hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Saudara, mari kita mau sama-sama mendengarkan pesan Tuhan. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh beribadah. Walaupun situasi di luar kami belum terlalu baik, tetapi kami percaya di tempat di mana Engkau ada bersama dengan kami selalu mendapatkan kabar baik yang menguatkan, yang menyembuhkan, bahkan yang juga sanggup memberikan jalan keluar buat setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat GKS Grogol dimanapun berada. Kami percaya semua kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu sebabnya pada pagi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa beribadah, bahkan bisa mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini bersumber dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya 10-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Yang berbahagia tentu adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Khotbah ini berjudul Hidup Berkemenangan. Lalu apakah ada yang hidupnya kalah? Di beberapa kejadian ada yang kalah. Tapi kita mau belajar yang kalah tidak menyerah, tetapi kita mau bangkit. Karena hidup berkemenangan itu disediakan bagi semua anak-anak Tuhan. Saudara, hidup berkemenangan
suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, tentu kita tahu bahwa keadaan Paulus sebenarnya juga tidak terlalu baik. Tetapi dia percaya bahwa bersama dengan Tuhan situasi apapun tetap baik. Bahkan dalam situasi apapun kita tetap bisa memberitakan kabar baik. Sehingga merubah keadaan dari dalam keluar, saudara. Mari bersama-sama kita mau belajar ada 4 pilar membangun hidup berkemenangan, saudara. Dari bacaan kita ini. Yang pertama kita akan perhatikan dari ayat yang ke-10. Kalimat yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, ini adalah hal yang pertama. Pilar membangun hidup berkemenangan adalah kerinduan mengenal Kristus. Konon pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, yang jadi masalah bagaimana membangun sebuah pengenalan. Jika sesuatu kita anggap penting, biasanya kita akan meluangkan waktu. Tapi kalau itu sudah kita anggap tidak penting, kita akan berikan banyak alasan. Sehingga kita tidak bisa hadir di tempat itu. Mengenal Tuhan membutuhkan waktu atau spend time. Dan jika orang berkata tidak ada waktu, maka tidak mungkin akan ada pengenalan. Ada 4 jenis pengenalan yang mesti kita jahit, kita sulam, kita rajut. Yang pertama adalah kita mesti rela presensi, saudara. Presensi adalah menyediakan waktu untuk hadir on-site. Tidak cukup hanya telepon, tidak cukup hanya Zoom, tetapi usahakan bisa hadir. Dan pada waktu hadir akan terlihat segala sesuatunya. Orang bisa lihat dari atas sampai ke bawah, orang bisa lihat warna muka kita, saudara. Ketika on-site. Usahakan untuk bisa hadir. Jadi jangan hanya berkata, aku kangen, aku rindu. Tapi nggak bisa hadir, saudara. I love you. Tapi juga nggak bisa hadir. Nah, sulit untuk mengenal. Yang kedua adalah rela bangun komunikasi. Jadi jangan diam aja. Serumah di absen mama ada, papa ada, 3 anak ada. Tapi semua diam atau sebaliknya sibuk dengan dunia masing-masing. Sulit untuk mengenal, saudara. Kita mesti membangun komunikasi, saling ngobrol. Satu bicara, satu mendengar, satu menjawab, satu mendengar, dan begitu. Nah, berikutnya untuk membangun pengenalan akan Kristus juga butuh yang namanya keeratan relasi. Saudara, jadi dalam hal ini ada tolong-menolong. Yang kuat menolong yang lemah. Yang lemah siap untuk ditolong. Wah, jadi harmonis deh. Kalau yang mau nolong siap, tapi yang mau ditolong berkata enggak. Sulit, saudara. Atau sebaliknya, yang lemah berkata tolong saya, tapi yang kuat tidak mau tolong. Sulit. Sebuah pengenalan akan terjadi. Nah, yang baik adalah saling silang. Pererat segala sesuatu. Nah, kalau relasi terjadi seperti rentetan gerbong kereta api, kalau ikatannya kuat, kita bisa bawa banyak ke tempat tujuan kita. Tapi kalau ikatannya tidak kuat, saudara, wah bahaya. Dulu waktu saya bekerja, ya, saya putuskan saya akan keluar. Pak atasan saya berkata, kenapa mesti keluar? Saya bilang, ya, buat alasan ini, alasan itu, saudara. Tapi atasan saya berkata, cuma ada 2 alasan orang keluar. Yang pertama, ikatan di dalam mulai renggang. Yang kedua, tarikan di luar lebih kuat. Jadi di mana-mana sebuah perceraian, sebuah perpisahan, putus hubungan, itu cuma karena 2 alasan. Yang pertama, ikatan di dalam mulai renggang, komunikasi sudah mulai jarang. Ada beberapa kasus udah nggak sekamar, Pak, udah nggak seranjang, Pak, udah nggak serumah, Pak. Wah, ini udah renggang. Tapi sebaliknya ikatan di luar jauh lebih kuat. Ya, bukan dengan istri kok jalan terus mobil, bukan dengan istri kok makan 1 piring bisa suap-suapan. Wah, bahaya ini bahaya. Jadi ketika rekatan relasi mulai renggang, hati-hati, perpecahan sesungguhnya sudah ada di depan mata.
Kita nggak bicara lagi pengenalan kalau relasi sudah retak seperti ini. Berikutnya, supaya kita bisa mengenal Kristus, tadi yang pertama adalah presensi, kita mesti hadir. Yang kedua, membangun komunikasi, jangan diam aja, ngobrol. Yang ketiga, mempererat, tolong menolong. Dan selanjutnya adalah kita mesti rela direhabilitasi. Jadi kalau ada kritik, ada saran, ada perbaikan-perbaikan, relakan untuk kita bersedia untuk dibentuk kembali. Karena pada dasarnya kita nggak ada yang sempurna. Anak saya saja bisa menasehati, "Papa duduk sebentar, saya mau bicara." Wah, saya mesti dengar, saudara. Tapi lain waktu saya akan bicara ke dia, "Koko sebentar, Papa mau ngomong." Dah, timbal balik ini ternyata baik. Saya diperlengkapi, anak saya diperlengkapi. Kita semua belum sempurna dan kita saling melengkapi. Kita direhabilitasi. Jadi tujuan akhirnya adalah perubahan. Dr. Julianto Simanjuntak mengatakan fokus hidup Kristen sesungguhnya terutama berakar, baru kemudian berbuah. Jadi membangun hubungan, presensi, komunikasi, relasi dan rehabilitasi itu memperkokoh pengenalan seperti akar. Jadi kalau akarnya dalam, akarnya kuat, maka tiba saatnya berbuah. Pohon itu pun akan tetap kuat. Kendati pun ada angin, kendati pun mungkin ada banjir, tetap kuat. Nah, kalau hidup Kristen tidak diperkokoh di akarnya, pengenalan kepada Kristus, berapa banyak ketika setia waktu sekolah minggu, setia waktu remaja. Nah, pemuda udah kurang setia. Kenapa? Karena udah mulai kenal pacaran. Nah, ketika lagi masuk ke dalam alam dewasa muda, sudah kerja pegang uang, apalagi saudara. Kok mulai tampak hilang dari persekutuan? Kenapa saudara? Jangan-jangan bukan salah perusahaannya, bukan salah gurunya sering ngajarin, tapi dia tidak berakar. Tidak berakar. Dalam kejadian lain justru adalah kesulitan demi kesulitan yang dihadapkan. Ya, sakit yang belum sembuh, pengangguran berkepanjangan, derita. Saudara sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi belum mengubah keadaan. Nah, yang dibutuhkan adalah tetap setia, bertahan dalam penderitaan. Dan itu hanya mungkin kalau dia memiliki pengenalan akan Allah yang cukup dalam. Saudara, mari sama-sama kita melangkah dalam hal yang kedua, pilar yang kedua di dalam membangun hidup berkemenangan. Tadi rindu mengenal Kristus, kuncinya meluangkan waktu. Pada patahan dalam ayat yang ke-10, dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita mesti percaya, kita mesti rindu untuk bersatu dengan kebangkitan Kristus, saudara. Kristus bangkit agar maut diluputkan dari kita, saudara. Ya, Alkitab menulis itu dalam 1 Korintus pasal 55. Pasal 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi Kristus bangkit, maut telah dikalahkan, saudara. Maut tidak sama dengan mati. Semua orang harus mati, tapi tidak semua mengalami maut, saudara. Di waktu yang lalu kita pernah ingat Yohanes Paulus II meninggal, saudara. Tapi di hari yang sama pula di Indonesia, hukuman mati pada seorang ibu yang bernama Mulyati dari Jawa Timur. Pada hari yang sama ada 2 orang yang meninggal. Memang semua mesti mati. Tapi Yohanes Paulus semasa hidupnya dia pernah ditembak beberapa kali. Jedat, saudara. Tapi memang dia tidak mati. 1981. Pada saat 1983 dia datangi penjara dan dia jumpai pembunuhnya, saudara. Dan dia mengampuni. Dia mendoakan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pembunuhnya terenyuh, bukan hanya terharu karena kok yang dijahatin malah berbuat baik, saudara. Dan kisahnya adalah si pembunuh ini bertobat menjadi seorang Katolik. Saudara, bagaimana dengan Ibu Mulyati? Wah, Ibu Mulyati itu dihukum mati karena dia melakukan tindakan sadis, mutilasi, saudara, terhadap musuhnya. Jadi dia nggak mengampuni, tapi dia potong-potong, saudara. Pada hari yang sama ada 2 orang mati, tapi
ada satu yang tidak mengalami maut. Tentu yang pertama karena dalam hatinya telah dibasuh oleh darah Yesus dan hidupnya penuh dengan pengampunan. Dan saya percaya ini sama dengan kita. Kalau kita hidup dalam Kristus dan kita juga hidup suka mengampuni, mungkin kematian tidak bisa ditolak, tapi kita bisa menolak maut karena Kristus sudah bangkit. Masih dalam hal yang sama, kita rindu hidup dalam kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan si jahat. Jadi pastikan kehidupan kita adalah kehidupan sebagai umat pemenang. Jangan takut dengan setan. Ya, digambarkan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi musuh kita itu iblis seperti singa yang mengaum-aum, yang siap menerkam dan menelan kita. Ya, dia tidak menyebutkan di sini mengunyah, menggigit, mencapik-capik dengan giginya, tidak, saudara. Tapi suaranya membuat kita takut. Ya, begitulah pekerjaan iblis, menteror kita sehingga kita ketakutan dan jatuh lemas, saudara. Nah, kalau dia jatuh lemas, dia ambil dengan tangannya, dia telan kita, saudara. Iblis ada di mana-mana. Tapi ingat, kuasa iblis telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Ya, dulu pada waktu saya kecil ditanamkan oleh orang tua saya, kalau jalan tempat gelap, jalan lewat kuburan, bilang numpang-numpang, saudara. Ya, kita ikutin, saudara. Nah, kalau mau buang air kecil sebagai anak, mungkin belum genap 10 tahun, katanya mesti bilang numpang-numpang, anak babi mau kencing, saudara. Lah, udah sekolah minggu, masih bilang anak babi, saudara. Tapi itu ditanamkan. Kenapa? Karena ada iblis di mana-mana, takut kesambet, takut kerasukan, takut kena penyakit, saudara. Tapi setelah dibaptis, mengenal kebenaran lebih banyak, lebih dalam, maka prinsip ini saya tahu betul. Kristus sudah mati untuk dosa saya. Kristus sudah bangkit mengalahkan maut dan kuasa kegelapan. Dan di tanganku punya kuasa atas setan. Jadi kalau begitu, nggak perlu bilang numpang-numpang lagi. Kalaupun mau buang air kecil terpaksa mungkin di pinggir jalan tol, tidak jauh dari situ mungkin juga ada makam dan sebagainya, kencing aja. Kenapa? Karena kita percaya roh yang di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Namun demikian kita jangan kemudian kegopoh-gopoh mentertawakan setan, mempermainkan setan, jangan, saudara. Ya, kita tidak diajarkan seperti itu. Namun yang kita maksudkan dalam hal ini, kita nggak perlu takut. Karena yang menyertai kita, Roh Kudus, lebih besar. Kuasa kebangkitan Kristus lebih besar daripada ancaman iblis. Masih dalam hal yang sama, kuasa kebangkitan Kristus telah meluputkan kita dari maut, mengalahkan si jahat. Berikutnya yang menghadirkan mujizat. Ya, Alkitab menulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi kuasa kebangkitan Kristus membuat kita jemaat Tuhan bisa mengalami mujizat. Apa yang gak pernah dilihat, apa yang gak pernah didengar, apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ya, memang kita harus lebih mengasihi Tuhan, bukan mujizatnya, saudara, tapi mujizat disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan kita perlu di tahun-tahun sulit ini, kita perlu mujizat. Saudara, pastikan mujizat ada. Dan mujizat terjadi setiap hari kalau kita percaya, ya. Ketika saya tugas ke Mentawai, saudara, saya mesti mampir di Padang. Nah, sahabat saya biasanya minta saya nginap di rumah dia. Ya udah, saudara. Nah, waktu saya akan istirahat, dia berkata, Pak Handi, sarapan besok adalah roti goreng. Karena istri saya sedang banyak mencoba frozen food. Dan itu adalah roti goreng, saudara. Besok pagi saya akan naik kapal yang cukup lama dan akan hadapkan juga dengan gelombang. Maka satu yang saya perlukan adalah makan kenyang. Dan saya biasanya mesti makan nasi, saudara.
Tapi saya rasanya malu, udah dikasih buat besok siap roti goreng masih minta nasi, itu rasanya nggak sopan kira-kira begitu, saudara. Jadi saya ketika akan tidur, saya lipat lutut, saya berdoa, saya bilang, Tuhan sebentar saya akan istirahat. Kemudian kalimat selanjutnya, Tuhan untuk besok saya kepengen makannya nasi. Ya udah saudara, kan katanya mintalah maka akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketuk pintu akan dibuka. Ya sudah, bagian saya sudah saya lakukan dan saya tidur. Nah besok ketika saya berkemas siap keluar di tempat itu menuju ke pelabuhan, tiba-tiba teman saya ketuk pintu dan masuk. Saya kaget setengah mati. Dia bawakan saya nasi goreng, saudara, bukan roti, frozen food. Hampir saya kaget. Loh kok katanya roti goreng? Oh enggak. Pak Ucen lagi suka dengan nasi goreng ala baru katanya. Jadi inilah sifatnya trial. Jadi minta supaya Pak Hendy dikasih evaluasi. Wah, apapun alasannya tapi dari roti goreng jadi nasi goreng. Ketika saya makan, istrinya kemudian masuk membawa sekotak roti goreng. Saya bilang, ini udah ada, kenapa mesti ditambah? Pak Hendy, ini hanya buat sangu di jalan. Ya, saudara, saya percaya ini bukan kebetulan. Tapi yang saya percaya adalah ketika kita minta, Allah sanggup mengadakannya. Ya, tidak ada yang mustahil. Nah, buat apa dikasih sangu lagi? Oh, ternyata karena badai perjalanan kita telat 2 jam melampaui jam istirahat makan. Tidak ada kantin di kapal itu. Tapi saya ingat di ransel ada 6 butir roti goreng. Kok kayak tahu ya Tuhan? Oh tentu, karena Tuhan kita maha tahu. Saya buka, saya nikmati, saya berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Banyak hal yang lain lagi bagaimana Allah menolong kita melampaui apa yang kita perkirakan. Saudara, mari pilar yang ketiga di dalam kita belajar untuk mengenal Tuhan. Pada patahan masih pada ayat 10, persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, pilar ketiga ini kita rindu tahan menderita sebagai utusan Kristus. Ya, siapapun tidak bisa menduga saat penderitaan datang. Tetapi Roma pasal yang kelima mengatakan penderitaan atau kesengsaraan membuat kita tahan uji. Membuat kita semakin tekun. Membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Dan membuat kita semakin hidup di dalam roh. Ya, karena kita suka menyembah. Jadi kalau begitu penderitaan atau hidup sulit tidak selalu yang dibilang sebagai musibah. Tapi kerap kali menjadi tempat di mana Tuhan mengizinkan terjadinya proses dalam kehidupan kita. Tapi mari kita sama-sama perhatikan, kita menderita bukan karena kita berbuat dosa. Namun Alkitab mengingatkan kepada kita, kita menderita justru karena kita menolak kejahatan. Kita menolak kejahatan, makanya kita menderita. Ingat bagaimana Yusuf menolak ajakan berzina istri Potifar. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Kalau sampai dia ladenin, dia bakal cepat kaya, dia bakal cepat naik pangkat. Tapi sekali lagi Yusuf takut akan Tuhan. Dia menolak. Dia melepaskan pegangan istri Potifar. Dia lari. Wah, katanya bajunya ketinggalan, saudara. Tapi karena menolak berbuat jahat, dia mesti masuk penjara, saudara. Kenapa sih seperti ini? Itu resiko. Kita menderita karena kita menolak berbuat jahat. Itu resiko. Seperti itu. Nah, ada lagi, kita menderita justru karena kita berani mengatakan yang benar, saudara. Nah, ada banyak orang hari-hari lebih baik diam, saudara. Ya, di jalanan kalau ada kejadian kecelakaan, kita lebih banyak diam, saudara. Kenapa? Kita takut terlibat, lalu kemudian jadi menderita gara-gara kita mau berbuat baik. Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes, saudara, karena dia berbuat zina. Raja Herodes jadi marah, saudara. Yang marah bukan Herodes, tapi perempuan yang disebut itu juga ikut marah. Wah, kebenaran disampaikan jadi menyakitkan orang-orang yang berbuat salah. Hingga satu saat akhirnya ketika anak daripada Herodes ini menari dan kemudian berkenan di hati Herodes, dan kemudian ditanya, apa yang kamu minta? Dia nggak langsung putuskan, tanya mamanya dulu. Nah, mamanya ini sakit hati sama
Yohanes Pembaptis. Dan dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Kebenaran disampaikan, resikonya bisa-bisa leher, buntung, saudara, mati. Menderita sebagai utusan Kristus karena kita juga membayar harga untuk suatu keberhasilan. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Kita mesti bekerja, bahkan bekerja keras, bahkan rela lembur, saudara. Ziglar pernah berkata, bekerjalah lebih dari apa yang diminta. Nanti lebihnya pasti ada yang bayar. Satu waktu ada toko pizza. Kemudian keluarlah seorang pengantar pizza, saudara. Dan dia berlari sambil mengantarkannya. Dan tidak berapa lama dia kembali lagi berlari, saudara. Nah, kemudian Ziglar mengeluarkan pernyataan ini. Kita lihat itu. Pengantar pizza. Yang lain-lain hanya jalan santai-santai, pelan-pelan. Tapi yang ini lari. Dan kembali juga begitu cepat lari. Ya, dia sudah bekerja melampaui apa yang diminta. Nanti lebihnya pasti ada yang bayar. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita bekerja sungguh-sungguh, bahkan kita bekerja lebih daripada yang rata-rata. Tapi kalau tempat di mana kita bekerja tidak menaikkan kita punya tingkatan, tidak memperbesar fasilitas, tidak memberikan kepada kita sepantas yang mesti kita terima, satu saat Tuhan akan pindahkan kita ke tempat yang lain, yang jauh lebih baik, saudara. Ada cara Tuhan. Ya, kalau di zaman sekarang ini katanya ada headhunter, saudara. Ya, kalau istri saya bekerja di satu perusahaan, ya, itu mesti ke Cikampek, saudara. Saya di Duren Sawit. Ya, 7:15 dia baru berangkat, saudara. Karena jam kantornya jam 8, saudara. Jadi dia datangnya mepet sama jam masuk, saudara. Pulang jam 5 kurang seperempat, sopir saya sudah nyalakan mobil, AC sudah dinyalakan. Istri saya kemudian gak berapa lama keluar. Saudara, bawahannya itu tinggal di Bogor, jauh, saudara, dari Jakarta. Tapi jam 7 sudah sampai Cikampek. Istri saya tengok, jam 5 udah kabur. Dia masih di sana sampai jam 8. Bayangkan, lebih awal datangnya, pulangnya lebih lembur. Itu tidak dibayar lemburnya. Tapi satu saat headhunter bukan cari istri saya, tapi cari bawahan istri saya namanya Pur. Dan diundang untuk bekerja di perusahaan yang sejenis di tempat lain. Jadi kepala laboratorium dengan standar gaji 2 kali lipat, saudara. Kenapa? Karena rupanya sudah dipantau, saudara. Orang ini hebat. Orang ini luar biasa. Jadi ini dimaksudkan. Ya, jadi bekerjalah lebih daripada apa yang diminta. Satu saat bagian kita Tuhan akan berikan. Peningkatan itu Tuhan yang punya. Promosi itu Tuhan yang akan siapkan. Mari yang terakhir, saudara, hal yang keempat. Pada patahan ayat 10 yang berkata, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi hal yang keempat, rindu menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Ya, rindu menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Apa sih keistimewaan kematian Kristus? Saudara, Kristus mati setelah memberikan hidupnya. Ya, jadi dia mati nggak begitu aja, tapi dia udah berikan hidupnya, darahnya, ya, semua tenaga, pikiran, ya, hati kasihnya dia berikan, saudara. Ya, saya pernah mendengar tentang Kristen sapi dan Kristen babi. Waduh, saudara, ya. Jadi Kristen babi itu ya nggak melakukan sesuatu semasa hidupnya, saudara. Jadi dia akan berikan ketika dia mati. Tapi Kristen sapi, waktu sapi itu hidup, tenaganya dia berikan, susunya dia berikan, saudara. Ya, dan lain-lain lah. Mungkin semasa hidupnya juga dia membantu untuk membajak tanah, ya, transportasi. Mati pun dagingnya diberikan, saudara. Hidup Kristen, ya, kita mesti kembali. Ya, kita mau hidup seperti apa nanti matinya? Ya, mau seperti babi atau mau seperti sapi? Saudara, di meja makan kami sedang ada dalam jamuan makan keluarga. Nah, teman saya tinggalnya di luar negeri.
tiba-tiba dia berbisik sama istrinya, dia berkata, "Mah, kalau aku mati, tubuhku akan kudonorkan." Waduh, saudara. Jadi mata, telinga, jantung, organ yang lain, dia berkata, "Aku akan donorkan." Saya kaget mendengar seperti itu. Ya, kenapa didonorkannya sesudah mati? Kenapa ketika hidup tidak mau mendonorkan uangmu, tidak mau mendonorkan tenagamu, kira-kira begitu kan? Tapi saya nggak mau menghakimi, cuma saya berpikir, aduh Tuhan, ya biar kiranya saya mau donorkan dulu hidup saya sekarang ini, yang dibutuhkan di keluarga, dibutuhkan di jemaat, dibutuhkan di tempat-tempat yang jauh. Seperti sapi waktu hidupnya, kita mari abdikan ini, saudara. Kristus mati setelah memberikan hidupnya. Nah, berikutnya saudara, yang membedakan Kristus dengan kita pada umumnya, Kristus mati seusai menunaikan tugasnya, saudara. Jadi jangan mati dulu sebelum tugas selesai. Ya, saya memiliki istri, sama-sama berdua ini kita profesi. Ya, jadi ketika lahir anak pertama, sesudah setahun kami menikah, diikuti lahirnya anak kedua di tahun berikutnya. Jadi kami sibuk luar biasa. Nah, kami mengalami banyak kesulitan ketika dua-dua kerja, saudara. Ya, jadi akhirnya saya putuskan, saya keluar. Saya akan di rumah membina anak-anak dan melayani, saudara. Jadi akibatnya saya lebih dekat sama anak-anak, saudara. Dulu pakai antar jemput, sekarang saya yang jadi antar jemput. Dulu les piano diantarkan sopir, sekarang saya yang antarkan. Dulu les renang diantarkan sopir, nah sekarang saya yang antarkan. Saudara, jadi dekat sama anak-anak. Kami memiliki 3 anak, saudara. Pertama dan kedua beda setahun, tapi anak ketiga itu beda 5 tahun, saudara. Saudara, kami sering bercanda di kamar, ya, dan saking akrabnya mereka bertiga menyerang saya, kunci, ikat supaya papa nggak berontak, saudara, ya. Sampai ada satu kata, yaitu minta ampun, saudara. Ampun, 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 papa nyerah. Nah, baru dilepaskan, saudara. Ya, sampai begitu kita rasa dekat sekali sama anak-anak. Tiba-tiba saya berkata kepada mereka, "Tunggu, berhenti sebentar, papa mau ngomong." "Iya, Pak, serius amat sih?" Saya bilang, "Ya, papa cuma mau ingatkan bahwa kesenangan seperti ini akan berakhir." Enggak boleh berakhir." Saya bilang, "Pasti berakhir." "Kok berakhir sih, Pak?" "Iya," saya bilang, "karena papa satu hari akan mati." Waduh, saudara, suasana happy, ceria, tiba-tiba berubah. Dan anak saya berkata, Papa nggak boleh ngomong seperti itu." Saya bilang, "Papa mesti ngomong supaya kalian tahu. Cekongci di sebelah meninggal, mati. Om Habib di depan itu juga mati. Pak Hendra di belakang kita juga mati. Jadi satu saat papa juga pasti mati. Nggak bisa begini terus. Papa pasti mati." Saudara, anak saya yang paling bungsu belum genap 4 tahun, si Kesia, tiba-tiba angkat bicara. "Biarin yang lain mati, tapi papa nggak boleh mati," saudara, ya. Aduh, saya kaget, saudara. Nah, di tengah kami di kamar sedang bicara mengenai mati, tiba-tiba bel berbunyi keras sekali. Kami tahu, ya, mamanya anak-anak pulang, saudara. Itu kurang lebih mungkin hampir sekitar jam 8. Jadi tradisi kami adalah semua mesti turun, sambut. Dan saya mengangkat tasnya, laptopnya, anak-anak mengangkat blazernya, dan mengawal dia ke meja makan. Saya langsung daulat, mandi dulu atau makan dulu?" Istri saya berkata, "Ya udah, jam segini kita makan." Jadi saya sudah siapkan semua, baru saya mau berdoa, saudara. Tiba-tiba anak saya yang kecil berkata, "Pak, mendingan yang mati mama aja." Saya kaget setengah mati. Jadi pembicaraan kita di atas berlanjut di meja makan. Lebih baik mama aja yang mati. Waduh, saudara, istri saya langsung kaget. Dia tidak jadi makan, saudara. Dia lari ke atas, dan di atas dia menangis. Saya kejar, saudara. Saya bilang, "Nih." Dia bilang, "Ini apa-apaan? Memang semua nggak butuh saya," dia berkata. "Semua sayangnya cuma kamu." Waduh, saya kaget, saudara. Ini gara-gara si kecil, saudara. Saya bilang, maafin. Saya bilang, "Saya nggak ngajarin mereka." "Ya, tapi sekarang udah kedengeran kan nggak ada yang sayang saya."
Saya mendekat kepada istri saya mencoba memeluk, tiba-tiba kan memang pintu kita nggak kunci, si kecil naik lagi dan dorong pintu. Iya, mendingan mama yang mati. Atuh. Saya giring mereka keluar, udah. Dan pintu saya selot. Setelah istri saya berkata, kalau sudah seperti ini jelas lebih baik saya mati. Kan papa lebih suka hidup sama mereka. Saya bilang tidak. Kalaupun hari itu tiba, kita akan mati sama-sama. Ya, saya tidak bisa hidup sendiri. Kita dijodohkan sebagai satu kesatuan. Saya minta maaf sama dia dan dia akhirnya memaafkan saya. Dan kami bersama-sama berdoa. Ya, saya minta ampun atas kesalahan anak saya. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau berkenan, berikan kami umur panjang supaya kami bisa melihat anak-anak dewasa. Dan kalau hari itu tiba kematian, kalau Engkau berkenan juga kami dipanggil sama-sama. Tapi andaikan memang harus bergiliran, ya kami tentu harus disiapkan supaya kami bisa melanjutkan hidup ini. Saudara, mengapa mesti yang satu kok nggak boleh mati, yang satu lebih baik mati? Kuncinya satu, karena hidup kita dinikmati. Dan yang lain mungkin tidak dinikmati. Nah, mari kita mau belajar serupa dengan kematian Kristus. Kristus memberikan hidupnya sebelum mati. Dan Kristus telah menunaikan tugasnya. Dan setelah itu dia baru mati. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mau menjadi umat yang hidupnya selalu berkemenangan. Dan kami percaya dengan kekuatan kami tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan, mari jamah setiap hati kami. Supaya kami rela untuk menyerahkan waktu-waktu terbaik kami. Untuk suka bersekutu dengan Tuhan. Kami mesti hadir. Kami juga mesti membangun komunikasi dengan Tuhan. Kami juga mengikat relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan kami juga rela untuk dibaharui oleh Tuhan. Buat kehidupan kami berakar dalam. Supaya kami menjadi pohon kehidupan yang kokoh, teguh. Seperti kitab Amsal berkata, kalau orang menyentuh pohon kami, mereka akan dihidupkan. Mereka akan disembuhkan. Mereka akan terima bahagia. Tuhan, bantu kami. Supaya kami punya waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Bapa, ajar juga kehidupan kami untuk kami memaknai kebangkitan Kristus, supaya kehidupan kami tidak merasa kecil, tidak merasa minder. Karena kebangkitan Kristus telah membuka mata rohani kami. Bahwa roh yang di dalam kami lebih besar daripada apa yang dalam dunia, bahkan lebih besar daripada setan sekalipun. Buat kami menjadi orang-orang yang mengerjakan hal-hal besar seperti yang Kau kerjakan. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga rela dalam kehidupan kami ini menderita, kendati pun kami tidak berbuat salah. Tapi biarlah kami menderita karena kami berani menolak kejahatan. Menderita karena kami berani mengatakan kebenaran. Menderita karena kami rela membayar harganya untuk keberhasilan yang jauh lebih besar. Dan ajar kami bersekutu dengan Tuhan di dalam kematian. Hidup ini akan berakhir, tapi kami mau belajar memberi hidup sebelum mati dan menyelesaikan tugas sampai selesai. Berkati jemaat-Mu GKS Grogol dan berkati semua orang yang mendengar khotbah ini, supaya kami apapun yang terjadi tetap bisa hidup dalam kemenangan, setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu itu iya dan amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Kami kuat Tuhan, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, serta jemaat Gereja Kemuliaan Sion dimanapun berada yang mengikuti ibadah online pagi ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang berkemenangan, yang sangat memberkati kami, menguatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau menyertai ibadah online pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Kami berdoa buat para pemimpin gereja Kemuliaan Sion dimanapun berada, pada hamba-hamba Tuhan, pendeta senior, gembala sidang senior, beserta hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Jakarta dan di luar Jakarta, beserta gereja-gereja satelitnya. Kami berdoa buat Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Gunadi Subrata, bersama istri Ibu Elizabeth Subrata. Engkau memberkati beliau, Engkau memberkati pelayanannya, memberkati dimanapun, apapun yang dikerjakannya, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau selalu mengurapi, Engkau selalu pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun berada Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa untuk para gembala-gembala satelit yang ada, baik yang di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan di Jawa Tengah, di Gereja Kemuliaan Sion Jogja, Klaten, dan Solo. Tuhan berkati mereka, Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, istri, juga keluarga, apapun yang mereka kerjakan, apa mereka yang lakukan, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan pakai senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, menyatakan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Diberkati mereka dalam segala hal. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, Gereja Kemuliaan Sion dimanapun berada. Engkau memberkati mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kesulitan keuangan, mereka yang mengalami kesulitan masalah ekonomi keluarga, apapun Tuhan, biarlah Engkau datang memberikan solusi, pertolongan, dan mereka boleh Kau kuatkan, Tuhan. Dan Kau berikan kelegaan bagi setiap mereka, Tuhan. Dan mereka Engkau jadikan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, umat-Mu yang setia, takut padamu, dan tetap berharap kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan Gereja Kemuliaan Sion yang ada di Grogol, Jakarta, Tuhan. Terima kasih Tuhan, proses demi proses Engkau memberkati sedang berlangsung hari ini juga, Tuhan. Bila Engkau memberkati orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin pembangunan ini, Tuhan Yesus. Bapak Apin, Tuhan, Kau memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Beserta yang lainnya, Tuhan, nanti Kau berikan hikmat supaya pengerjaannya terus berlangsung dengan baik dalam rencana dan kendali-Mu, Tuhan. Dan kami percaya tiba saatnya nanti waktu yang Tuhan tentukan jadi untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati seluruh donatur, sahabat-sahabat gereja, terus memberkati pembangunan rumah-Mu ini, Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu, diberkati mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kami boleh ada di dalamnya karena Tuhan punya rencana dalam setiap kami. Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Selalu berdoa bagi pemerintahan yang ada, yang dipimpin oleh Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo beserta kabinet para menterinya. Biarlah Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin bangsa ini, takut padamu. Di dalam memimpin bangsa ini adil, makmur, diberkati dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini, rakyat Indonesia, kami semuanya ada di dalam pemerintahan ini, senantiasa hidup damai, rukun, diberkati, dan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja yang ada, biarlah bersinergi, bersatu padu, sepakat mendoakan bangsa ini supaya aman, terkendali, dan tetap dalam rencana-Mu dan Indonesia untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Apalagi di tahun-tahun politik ini, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tetap Engkau Tuhan yang berkendali, Engkau Tuhan yang pegang kendali, Engkau Tuhan yang menyertai bangsa ini aman di dalam lindungan kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Ini doa kami, Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Dan khusus bagi jemaat gereja GKS yang ada di Grogol, kita terus berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita di Aldiron, saudara, yang sudah mulai memasuki tahap finishing, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada panitia pembangunan gedung gereja yang dipimpin oleh Bapak Apin, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk terus membangun rumah Tuhan ini sampai jadi, sampai kita bisa beribadah secara onsite. Mari kita angkat kedua tangan. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai
hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di dalam ibadah berikutnya. Terima kasih, saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata MTH. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.